Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Karena dia adalah Tuhan dan dia adalah Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan selamat, dia adalah utusan. Kalau dia Tuhan, masa dia mati dan lain sebagainya. Tapi kalau engkau percaya, kau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Terpujilah Tuhan. Dan karena Tuhan sudah datang dari surga, meninggalkan surga, dan kemudian datang ke bumi ini sebagai juru selamat untuk menyelamatkan saya dan saudara, dan membenarkan kita, memulihkan hubungan kita dengan Bapa, dan kemudian turun ke dalam jurang maut untuk mengambil kunci jurang maut dan kunci kerajaan maut. Dan kita pada akhirnya akan masuk kepada kehidupan yang kekal. Jadi percayalah bahwa apa yang Tuhan janjikan itu akan dilakukannya. Puji nama Tuhan dan selamat pagi bagi kita semuanya. Kiranya kekuatan Tuhan, selamat malam bagi kita semuanya. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman bersama dengan kita senantiasa. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan terus akan menolong kami untuk kami terus berharap kepada Tuhan, berdoa tentang pemulihan ketika suatu hal yang tidak buruk terjadi. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Kita akan baca satu ayat di dalam pasal 5, ratapan 5 ayat 21, bahwa bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Puji nama Tuhan. Ini harapan dari doa yang dinaikkan oleh Yeremia. Ya. Kalau kita baca pasal ini, kita akan sedikit ingat peristiwa 98 pemerkosaan para wanita-wanita Tionghoa, dan juga mungkin ada yang lain-lain, dan itu sampai sekarang itu menjadi catatan sejarah bagi bangsa ini, catatan buruk bagi bangsa ini. Tetapi saya mau katakan itu sudah terjadi puluhan tahun atau ribuan tahun yang lalu, ya. Bagaimana ketika di masa Yeremia hidup, di mana dia melihat pemerkosaan yang dilakukan dan hukuman, hajaran dan ketidakadilan begitu luar biasa. Dan itu sebabnya dia menaikkan doa pemulihan ini dengan harapan Tuhan itu akan datang. Tema kita adalah doa untuk pemulihan. Ini terjadi. Pertama itu adanya hal yang dialami oleh bangsa ini, bangsa Israel atau Yehuda yang mengalami pembuangan ke Kasdim atau ke Babel. Itu karena mereka sudah mengalami peringatan. Tadi pagi saya mengatakan bagaimana pengharapan perubahan atas Israel di pasal 3, ya, di mana dia berharap kepada Tuhan supaya ada perubahan. Tetapi kita tahu perubahan itu datang setelah lewat dari 70 tahun, ya, waktu yang panjang. Tapi itu saya mau katakan itu karena memang Tuhan sudah tidak lagi memberikan mereka waktu, kesempatan untuk bertobat, terkecuali mereka datang dengan kesungguhan hati. Dan itulah sebabnya itu terjadi karena yang pertama, segala bisa hancur karena dosa dan kejahatan. Jadi pemberontakan kepada Allah, melawan Allah, ketidakadilan yang dilakukan akan mendatangkan kemiskinan dan kehancuran dan lain sebagainya. Dan itu sangat memprihatinkan. Dan orang-orang mereka harus menahan lapar yang begitu luar biasa. Nanti bolehlah dibaca pasal 5 ini, ya, supaya kita tahu persis gambaran yang terjadi.
Tetapi harus ada orang-orang yang tergerak, harus ada orang-orang yang berdoa. Misalnya saya katakan, Nehemia mendengar Israel, Yerusalem temboknya roboh hancur. Dia berdoa kepada Allah. Kalau kita mendengar Indonesia, kalau dalam keadaan apapun, kita sebagai anak bangsa, kita harus selalu berdoa bagi bangsa ini. Jadilah penjaga-penjaga kota, jadilah penjaga-penjaga negeri ini melalui doa-doa kita yang kita naikkan kepada Allah, supaya tetap damai, sejahtera. Dan kita tahu kita banyak multi etnis, multi agama, multi ras dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi gesekan-gesekan satu dengan yang lain, yang kalau orang-orang tidak panjang ususnya, tidak panjang sabar, tidak memiliki, maka bisa terjadi bentrokan demi bentrokan seperti beberapa tempat di Indonesia pada masa-masa yang lampau. Dan itu sebabnya kita sebagai anak bangsa, kita perlu terus berdoa supaya apa? Tidak terjadi hal-hal yang demikian. Dosa bisa mendatangkan bencana bagi bangsa ini. Dan kedua, kita lihat ayat, saya baca dulu ayat pertama yang dikatakan oleh Yeremia. Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami, pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Wow. Ya, Tuhan disuruh ingat. Karena tahu enggak kenapa Yeremia ini berani mengatakan itu kepada Tuhan? Dia tahu hubungannya dengan Tuhan. Dia tahu bahwa dia hanya sebagai perantara pada waktu itu. Dia tahu bahwa Tuhan tidak akan mengabaikannya. Dia akan memperhatikan orang-orang yang betul-betul berseru kepada Tuhan. Walaupun bangsa itu tegar tengkuk, keras kepala, dan bangsa itu melawan Allah, bangsa itu pada akhirnya dibuang oleh Allah. Tapi Yeremia adalah orang yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan, yang cinta umat, yang dipenuhi oleh belas kasihan Allah. Dan itu sebabnya Yeremia katakan kepada Tuhan, ingatlah Tuhan. Supaya apa Tuhan mengingat? Bahwa Tuhan yang memilih bangsa ini. Bangsa ini dipilih bukan karena kehebatan mereka, bukan karena keluar biasaan mereka. Bangsa ini dipilih oleh karena Tuhan yang jatuh cinta kepada nenek moyangnya, yaitu Abraham. Apakah Abraham dalam keadaan benar? Tidak. Tapi Tuhan cinta kepada Abraham. Dan akhirnya Tuhan suruh dia minggat dari negerinya ke satu daerah yang, atau satu negeri yang tidak diketahuinya. Tapi Abraham dengan taat, itu yang membuat Tuhan semakin cinta pada Abraham. Dan dia dijadikan bapa orang beriman. Dan generasinya akan terus diberkati. Dan lain sebagainya. Dan Tuhan suruh untuk mengingat. Memang kalau kita kadang-kala menasihati seseorang, perlu juga mengingatkan masa-masa indahnya dia, ya. Masa-masa dia melakukan apa yang baik dan benar, masa-masa dia berjalan bersama dengan Tuhan, masa-masa dengan dia menikmati segala kebaikan Tuhan, supaya dia, oh, aku sudah keluar dan melenceng dari firman Allah. Lalu ketiga, kita lihat bagaimana bacaan tadi, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali, baharulah hari-hari kami seperti dahulu kala. Kita tahu bahwa doa bisa mengubah keadaan, ya, dalam keadaan apapun itu, chaos, hancur lebur, perang, bencana. Ketika kita datang minta pertolongan kepada Allah, karena Allah tidak pernah angkat tangan mengatakan, oh aku nggak bisa, ini bencana alam yang sangat besar, oh aku nggak bisa, ini perang yang sangat besar, oh ya aku nggak bisa karena mereka nggak mau dengaran kepada aku. Kalau Anda baca pasal 3 tadi, ada, saya lupakan itu, dan pasal 8 dan ayat 8 sampai 44.
Mereka berseru kepada Tuhan, mereka nggak dengar lagi. Nggak didengar oleh Tuhan. Karena apa? Dosa dan kejahatan yang mereka lakukan. Tapi di sini kita lihat bagaimana siapa mengatakan dengan jelas, bawalah kami akan kembali kepada. Jadi diharapkan oleh Yeremia ini dalam doanya supaya Tuhan yang bertindak. Kalau manusia mungkin gak bisa lagi. Tapi kita tahu di antara orang-orang Israel itu pasti ada orang-orang yang setia. Enggaklah semua hancur lebur. Pasti ada orang-orang yang berharap pemulihan itu terjadi. Mereka sudah mengalami dampak yang sangat luar biasa. Anak-anak, bayi-bayi, taruna-taruna, mereka semua mengalami. Bapak-bapak yang tadinya suka ngumpul-kumpul ngopi sambil bicara soal Tuhan dan lain sebagainya, tidak pernah bisa lagi dilakukan. Itu sebabnya Yeremia berdoa kepada Tuhan. Dalam doanya dia menyampaikan supaya Tuhan membawa mereka kembali. Mereka akan kembali, dan Alkitab mengatakan, baharulah hari-hari kami seperti dahulu kala. Dia rindu ya menikmati pertolongan Tuhan, mujizat Allah, hubungan yang berapi-api dengan Tuhan, orang umat yang menyembah Tuhan, yang memuliakan Allah. Ada orang-orang Lewi yang mempersiapkan semua persembahan-persembahan untuk Tuhan, persiapan ibadah mereka, orang-orang yang memuji Tuhan dan lain sebagainya. Dan mereka berkumpul untuk memuliakan Allah. Wow, itu masa-masa yang indah. Ketika mereka belum jatuh di dalam dosa. Tapi itu hanya sebagai kenangan. Tapi itu bisa dibawa kepada Tuhan untuk sebagai pengingat kepada Tuhan, supaya Tuhan kembali melakukan hal yang baik kepada mereka. Dan kita tahu pada akhirnya Tuhan juga melakukan setelah 70 tahun ya, murka Tuhan kepada mereka, dan Tuhan membawa mereka kembali ke Yerusalem, dan mereka dapat melakukan aktivitas mereka kembali. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, yang mau saya katakan adalah, janganlah kita sebagai orang-orang percaya tunggu dosa, tunggu Tuhan melawan kita baru kita kembali. Pasti ada ingatan melalui rekan, melalui hamba Tuhan, melalui pendeta, melalui teman, supaya kita kembali kepada Tuhan. Kalau kita tidak mau terpuruk lebih dalam lagi. Dan saya berharap kita sebagai orang-orang yang percaya, kita mendengar berita-berita yang tidak baik, mari kita bertindak seperti Nehemia yang membawanya ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan mengintervensi, Tuhan menolong mereka. Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau Allah terus membawa kami ke dalam pemulihan yang sesungguhnya, sehingga kami boleh betul-betul berbalik kepada Tuhan, melakukan apa yang benar dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa Tuhan supaya Engkau Allah mengerjakan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu, karena Tuhan berkata bahwa usir setan-setan dan lenyapkan segala sakit penyakit dan segala kelemahan. Kalau engkau sedang mengalami sakit apapun, Tuhan mampu datang kepadamu malam ini juga dan menyembuhkan engkau. Kalau engkau orangnya, angkat tangan kananmu dan tangan kirimu taruh di tempat yang sakit. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, dan kami memerintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita dalam nama Yesus. Segala penyakit yang mereka derita, ringan, berat maupun menengah, ataupun divonis mati, kami percaya Bapa di surga, Engkau mampu menolong mereka. Malam ini juga Engkau datang hadir kepada mereka, menjamah mereka. Katakan saja sepatah kata, maka mereka akan sembuh, dan mereka pasti sembuh oleh karena kuasa-Mu, oleh karena perkataan-Mu, oleh karena bilur-bilur-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan bagi mereka, buat jamahan bagi mereka.
Dan kalau engkau sedang mengalami masalah yang berat, mari angkat kedua belah tanganmu dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ingat, lihatlah Tuhan mereka-mereka yang sedang mengangkat tangan kepadamu. Engkau yang mengundang mereka, marilah kepada aku, hai kamu yang letih dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dan kalau kami berseru, engkau akan menjawab kami, dan kami akan memuliakan engkau. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami percaya engkau mau hadir kepada mereka, menolong mereka, menggenggam tangan mereka, sehingga mereka tetap kuat dalam anugerah, dalam kasih. Terima kasih buat pertolongan kepada mereka, dimuliakan engkau, ditinggikan engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat malam bagi kita semuanya, dan sebelum kita tidur jangan lupa untuk berdoa, membaca firman Allah atau memperkatakan firman Allah yang kita mungkin sudah hafal ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mantap, mantap, mantap. Damai Tuhan menyertai kita.